Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan kembali part yang kedua dari statistika. Yang pertama, di part yang pertama kemarin kita sudah membahas tentang penyajian data. Berarti bagian yang kedua ini membahas tentang ukuran pemusatan data. Jadi ukuran pemusatan data di sini adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat dari segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar ataupun sebaliknya. Jadi data itu kan menyebar, ya kan? Data itu menyebar dan kira-kira dari sebaran data itu pusatnya ada di mana? Itu namanya ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data itu sebenarnya ada beberapa macam. Ada yang namanya rata-rata atau mean, nilai tengah median, dan nilai yang sering muncul namanya modus. Nanti ada ketambahan lagi yang namanya kuartil. Kuartil di sini nanti ada 3 macam, kuartil atas, kuartil tengah, dan kuartil bawah. Jadi tapi untuk bagian yang kedua ini saya hanya membahas dulu tentang mean, median, dan modus. Untuk kuartilnya ada di part yang ketiga. Oke, yang pertama dulu, mean atau rata-rata. Di sini perhitungannya akan saya bagi menjadi 2 macam, yaitu ketika datanya termasuk data tunggal, sama nanti ketika dia termasuk data kelompok. Ya, ada 2 nanti, masing-masing ada 2. Yang pertama dulu untuk data tunggal. Data tunggal mencari rata-rata, caranya ada rumusnya ya, tinggal sigma. Ini sigma itu artinya adalah jumlah dari XK dibagi dengan N. Jadi ini X bar, ini bahasanya X bar ya, ini simbol dari rata-rata. Saya akan langsung memberikan contoh. Misalkan berikan contoh datanya seperti ini, jadi ada 12 data. Maka datanya ini termasuk data tunggal ya, jadi karena ini di data biasa, di daftar biasa. Maka rata-ratanya adalah tinggal dijumlah seluruhnya dibagi 12, karena di sini ada 12 data. Sehingga menghasilkan data atau rata-ratanya adalah 4,83. Ini untuk mencari rata-rata data tunggal. Nah, sekarang untuk mencari rata-rata kalau datanya data kelompok. Data kelompok itu seperti ini ya, 41 sampai 45. Data frekuensi kelompok. Nah, untuk mencari rata-ratanya menggunakan rumus yang seperti ini. Biar nggak bingung, saya langsung masuk ke contohnya. 41 sampai 45 ada 3. Cara yang pertama dulu, berarti langkah pertama untuk mencari rata-rata adalah mencari X-nya. X di sini apa? X di sini adalah nilai tengah. Nilai tengah dari 41 sampai 43. Di 41, 42, 43, 44, 45. Kira-kira tengah-tengahnya ada di mana? 43. Biar nggak susah, biasanya caranya adalah 41 ditambah 45 itu kan 86. 86 dibagi 2 sama dengan 43. 46 ditambah 50 sama dengan 96, dibagi 2 sama dengan 48. Dan seterusnya. Biasanya lagi, biar gampang saja ngitungnya. Jadi kan di sini kalian harus tahu intervalnya. Intervalnya di sini kan ada 5. 41, 42, 43, 44, 45. Jadi intervalnya kan 5. Kalau kalian sudah tahu bahwa X yang pertama ini 43, untuk berikutnya kalian tinggal menjumlah atau ditambah 55. 3 tambah 5 jadi 48. 48 tambah 5 jadi 53. Tambah 5, 58. Tambah 5, 63. Tambah 5, 68. Daripada nyari satu-satu. Gitu ya. Jadi cari dulu intervalnya yaitu 5, kemudian 41 ditambah 45 hasilnya adalah 86 dibagi 2 sama dengan 43.
Setelah itu tinggal ditambah intervalnya tadi, yaitu 5 tambah 5 tambah 5 dan seterusnya. Setelah itu nyari fx. Fx di sini adalah dikali frekuensinya. F 3, X-nya 43. Jadi 3 dikali 43, 129. 6 dikali 48 sama dengan 288. 10 dikali 53, 530, dan seterusnya. Setelah itu, fx-nya dijumlah. Makanya di sini kan jumlah dari fx. Yang mana? Berarti yang 2230. Dibagi dengan jumlah f. Jumlah ff-nya kan ini, jumlahnya berapa? 40. Jadi rata-rata atau X-bar-nya adalah 2230 dibagi 40. Ini dibagi ini. Sama dengan 55,75. Ini adalah rata-ratanya. Jadi dicari X-nya dulu, baru dicari Fx-nya. Nah, yang kedua, mencari median atau nilai tengah. Yang pertama, kalau datanya data tunggal. Nah, ini pakai data yang sama seperti sebelumnya, datanya seperti ini. Untuk median, step yang pertama untuk mencari mediannya, kalau dia data tunggal, maka datanya ini harus diurutkan. Nah, datanya diurutkan, boleh dari kecil ke besar atau besar ke kecil, terserah, yang penting diurutkan. Kalau di sini saya urutannya dari kecil ke besar. Nah, setelah itu datanya kan ada 12. Ya, tengah-tengahnya di mana? Nah, tengah-tengahnya itu ada di sini. Ada di antara 5 sama 5, kan 6 ya. Jadi sebenarnya kan ada di sini. Tapi angkanya di sini tidak ada, berarti tengah-tengahnya adalah di antara 5 sama 5. Maka mediannya adalah 5 tambah 5 dibagi 2 sama dengan 5. Ini mediannya. Sekarang median untuk data frekuensi kelompok. Nah, untuk median frekuensi kelompok, ini ada rumusnya. Rumusnya seperti ini dan wajib hafal. Median sama dengan TB atau tepi bawah. Tepi bawah yang mana? Yang ini ya, jangan lupa. Ini namanya tepi bawah, yang ini namanya tepi atas. F itu frekuensi. Frekuensi itu yang mana? Berarti yang di bawah ini. FK itu adalah frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Nah, ini kelas sebelumnya yang mana? Nanti saya jelaskan. Kemudian frekuensi median, kemudian dikali dengan interval. Interval itu berarti 41 sampai 45. Ada berapa ini? Ada 5 ya. Atau biasanya kalau saya cara mencari intervalnya itu adalah 46 dikurangi 41. Atau 51 dikurangi 46. Itu kan sudah 5 semuanya. Ya. Langkah-langkahnya. Yang pertama adalah yang paling penting, yaitu menentukan letak median. Jadi, ketika sudah diberikan data frekuensi kelompok, step pertama atau langkah pertama, kalian wajib tahu di mana letak dari median. Letaknya di mana? Di kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, atau kelas 6. Yang mana? Nah, cara tahunya bagaimana? Cara tahunya adalah, ini sudah ada rumusnya, setengah dari data. Datanya kan ada 40. Setengahnya berarti 20 kan? Berarti nanti mediannya itu terletak pada data ke-20. Data ke-20 itu yang mana? Nah, nanti saya jelaskan. Biar lebih paham, saya langsung masuk ke contoh. Ini datanya, disuruh mencari mediannya. Nah, median adalah setengah dari data. Jadi setengah dari 40. 20 jadinya. 20 ini letaknya di mana? Letaknya, hitung manual boleh. 3 tambah 6, 9. 9 tambah 10, 19. Berarti sampai sini itu kan masih 19 ya.
berarti 20-nya kan ada di daerah sini. Atau, ini tadi ya, ini tadi masih 19 ketika dijumlah. Maka 20-nya letaknya kan ada di kelas yang keempat. 56 sampai 60, frekuensinya 12. Kenapa kok di sini? Karena harus 20. Kenapa kok di sini lagi? Karena ketika saya jumlah sampai sini atau sampai kelas yang ketiga, jumlahnya masih 19. Maka yang ke-20 ada di kelas yang keempat. Nah, kemudian dicari dulu karena ini rumusnya kan ini. TB, tepi bawah. Tepi bawahnya di mana? Tepi bawahnya kan ini. Nah, tepi bawahnya adalah 56 tapi harus dikurangi 0,5. Kenapa kok harus dikurangi 0,5? Karena ini sudah ketetapan, ya. Jadi TB di sini bukan 56, tapi 56 dikurangi 0,5, jadinya adalah 55,5. Ini TB. Setelah itu, nyari apa ini? Ini namanya frekuensi. Nah, frekuensinya sama dengan 40. Setelah itu nyari FK. FK frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Mediannya tadi kan ada di sini, ya kan? Maka frekuensi kumulatif itu yang mana? Frekuensi kumulatif adalah menjumlah frekuensi dari kelas sebelumnya. Ya, jadi ini dijumlah. Sebelum ini maksudnya. Ya, sebelum ini jadi kan 10 tambah 6 tambah 3 sama dengan 19. Itu frekuensi kumulatif. Kemudian F median. Mediannya di sini kan letaknya ada di kelas yang keempat. Maka F mediannya adalah 12 dari sininya. Kemudian baru I. I adalah interval. 41 sampai 45 berarti I-nya ada 5. Nah, dari angka-angka yang sudah diketahui ini, masukkan saja di sini. 55,5 ditambah setengah dari 40 dikurangi 19 dibagi 12 dikali 5. Sama dengan ini, kemudian ini dikurangi 20 dikurangi 19 nilainya 1. Kemudian 5 dikali 1 sama dengan 5, 5 dibagi 12 nilainya 0,42, setelah itu ditambah. Nah, ini mediannya. Angkanya kok jelek? Ya nggak apa-apa, gitu ya. Jadi boleh pakai kalkulator. 55,92. Ini adalah mediannya untuk distribusi frekuensi. Sekarang modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Nah, yang pertama dulu, untuk data tunggal. Saya masih pakai data yang sama. Kemudian ini saya urutkan juga. Dari sini kan kalian nanti pasti tahu berapakah data yang paling banyak muncul. Kebetulan di sini modusnya ada 2, 3 sama 7. Karena 3-nya di sini ada 3, 7-nya juga ada 3. Jadi modusnya ada 2. Ya, ini untuk data tunggal. Sekarang untuk data frekuensi kelompok. Untuk data frekuensi kelompok, di sini sudah ada rumusnya. Modus sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali I. D1 itu adalah selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya. Kalau D2, selisih frekuensi dengan kelas setelahnya. Step atau urutannya, urutan untuk mengerjakannya, kalian harus tahu dulu letaknya modus ada di kelas yang berapa. Karena modus itu adalah nilai yang sering muncul, maka letak modusnya pasti ada di frekuensi yang paling besar. Nah, kalau datanya ini, berarti modusnya ada di mana? Ada di ini, kelas yang keempat. Kenapa? Karena frekuensi terbesarnya yaitu ini. Ada di kelas yang keempat atau 56 sampai 60. Ini tadi masuk ke contoh ya. Ini tadi rumus dari modus. Kemudian, nah,
Letak modus ada di kelas yang keempat. Kenapa? Karena frekuensi yang paling besar ada di kelas yang keempat. Ya, gitu. Kemudian, arti TB-nya berapa? TB-nya 56 dikurangi 0,5 sama dengan 55,5. Setelah itu, D1. D1 itu adalah selisih dengan kelas sebelumnya, selisih frekuensi. Frekuensinya tadi kan ini, dengan kelas sebelumnya, berarti kan atasnya. Selisih itu kan dikurangi ya, jadi 12 dikurangi 10, sama dengan 2. Kalau D2 itu apa? Selisih dengan kelas setelahnya. Nah, 12 ini kan di sini berarti setelahnya kan 5. Nah, ini di 12 dikurangi 5, selisih ya, ingat ya, selisih kan dikurangi. Terbesar dikurangi terkecil. 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Ini D2. Terus untuk untuk intervalnya sama, yaitu intervalnya 5. Kemudian angka-angka ini tinggal dimasukkan ke soal, ke rumus maksudnya. Nah, dikalikan 2 kali 5, 10, 10 dibagi 9, 1,11. Kemudian tinggal dijumlah. Nah, ini saya kasih contoh soal, langsung ke contoh soal. Diberikan tabel seperti ini, tentukan mean, median, dan modus dari data berikut. Nah, untuk mean di sini rumusnya kan ini. Saya akan menggunakan ini saja ya, Excel biar gampang. Jadi saya pakai Excel saja biar gampang. Ini sudah ada datanya, sudah saya copy datanya. Kemudian sekarang tinggal nyari X-nya sama Fx-nya. Jumlah frekuensinya ada 12 ya, saya pakai sum rumusnya, atau nanti dulu aja. Oke. Cari X. X di sini itu kan nilai tengah-tengah dari 30 sampai 39. Tengah-tengahnya di mana? Kalau saya caranya biar gampang saja, jadi 30 ditambah 39. Jadinya kan ini. Terus dibagi 2. Nah, ini berarti X-nya 34,5. Nah, X-nya dari sini ya, 30 tambah 39 dibagi 2. Kemudian biar gampang untuk nyari selanjutnya, ini kan intervalnya berapa? Intervalnya 10-an. Nah, 30 sampai 39 itu kan ada 10 intervalnya. Maka setelah tahu satu ini, selanjutnya tinggal ditambah saja 10-10. Jadi ini saya pakai rumus ya, tambah 10. Tambah 10, tambah 10, tambah 10, dan seterusnya. Ini tambah 10 semuanya, karena intervalnya 10. Setelah itu nyari Fx. Fx itu kan berarti frekuensi dikali X. Nah, ini juga saya pakai rumus sama dengan ini, frekuensi dikali X. Di enter. Sama dengan, setelah itu untuk nyari yang lain tinggal digeret. Di drag gitu ya, maksudnya di drag. Seret. Nah, sudah. Setelah itu saya mau nyari jumlah. Jumlah itu kan kalau di rumus Excel itu kan pakai kata-kata sum. Buka kurung, ini tinggal di drag lagi. Nah, tutup kurung, enter. Jumlahnya 120. Maka untuk nyari jumlah yang lain juga sama, tinggal digeret saja. Nah, ternyata hasilnya adalah 8.880 Fx-nya. Maka rata-ratanya adalah bisa langsung seperti ini kalau saya. Ini diklik,
dibagi 120. Jadi 74. Nah, biar enak saja, biar saya gabung dengan yang lain, ini saya copy dulu, masuk ke sini. Ini saya copy ya, sorry. Ini saya copy tadi. Terus kemudian nilai min-nya. Jadi tinggal di sini adalah 8880 dibagi dengan 120. Sama dengan 74. Nah, ini adalah rata-rata dari min untuk data frekuensi kelompok. Pakai Excel kalau saya. Kalau manual pakai kalkulator, boleh. Manual nggak pakai kalkulator, malah tambah boleh. Sekarang yang berikutnya, nyari median. Median di sini, tadi step yang pertama harus tahu dulu letaknya. Ini rumus median. Letaknya dulu di mana? 120 kan jumlah datanya, median itu setengahnya. Berarti setengah dari 60 itu adalah, setengah dari 120 adalah 60. Nah, 60 itu ada di mana? Kalian boleh menghitung manual. 1 tambah 3, 4 ditambah 11, 15 ditambah 21, 36. Masih 36, padahal kita mintanya tadi kan 60. Maka 60 letaknya kan ada di sini, ya kan? Karena ini tadi masih berapa? 39 ditambah 43, jadi sudah 70 sekian. Maka 60 ada di sini. Nah, maka dari sini diketahui bahwa mediannya terletak pada kelas yang ke-5. Kelas yang ke-5. Dari sini dapat diketahui bahwa tepi bawahnya 70. 70 dikurangi 0,5 sama dengan, salah ya ini ya, 69,5. Saya ganti aja. Ini 5. Oke. Kemudian frekuensi F-nya 120 dapat dari sini. FK-nya 36. Dapat dari mana? Ya ini tadi. Karena tadi kelasnya sampai sini atau mediannya letaknya di sini, maka FK-nya kan sebelumnya. Yang ini dijumlah 1 tambah 3 tambah 11 tambah 21 sama dengan 36. Frekuensi median adalah berarti yang ini. Ya, yang kelas ke-5. Kemudian I-nya adalah 10. Cara tahunya bisa lewat 40 dikurangi 30. 50 dikurangi 40, itu kan sudah 10 semua, itu interval. Setelah itu baru masuk ke rumusnya. Tinggal angka-angka ini masuk ke sini ya. Nah, ketemu mediannya adalah 75,08. Ini median. Sekarang yang ketiga yaitu modus. Modus itu kan nilai yang paling sering muncul. Jadi dari data ini jelas dipilih frekuensi yang paling banyak atau frekuensi yang paling besar. Kebetulan frekuensi terbesarnya kan ada di 43. Maka modusnya juga terletak pada 70 sampai 79. Nah, ketahui. Salah lagi. Yaitu 70 kurangi 0,5 sama dengan 69,5. D1 itu adalah selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya. Jadi di sini 43 dikurangi 21 sama dengan 22. Kemudian D2 itu adalah selisih dengan kelas setelahnya. 43 dikurangi 2 sama dengan 11. Kemudian intervalnya sama 10. Sehingga modusnya adalah, nah, angka-angkanya dimasukkan. Nah, ketemu modusnya adalah 76,17. Seperti itu untuk ukuran pemusatan data plus latihannya.
akan dilanjutkan pada bagian yang ketiga, masih sama tentang ukuran pemusatan data, tetapi yang akan dibahas adalah kuartil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.